Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Ranti dengan NIM 0528688242. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 untuk membuat program studi kasus manajemen restoran dengan mampu mengimplementasikan struktur keputusan, struktur pengutangan dan array maupun string. Dilanjut dengan membuat atribut nama menggunakan string, harga menggunakan label, dan kategori menggunakan string. Lanjut akan dibuat juga tiga kelas turunan menu item makanan. Lanjut lagi akan digunakan semua menu dalam satu restoran kelas. Nah, di sini kita akan membuat kelas menu item terlebih dahulu dengan konsep abstrak. Nah, kelas abstrak ini digunakan sebagai kelas induk atau parent yang tidak bisa dibuat objek secara langsung, tetapi bisa diwariskan ke kelas lain seperti makanan dan minuman. Atributnya ada private string nama, lalu double harga, dan string kategori. Nah, nama ini untuk menyimpan nama menu makanan, kalau harga menyimpan harga menu, kalau kategori menyimpan jenis menu. Ketiga, atribut menggunakan akses modifier private agar menerapkan prinsip encapsulation sehingga data tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Nah, keyword this ini digunakan untuk membedakan atribut kelas dengan parameter yang memiliki nama sama. Selanjutnya kita akan menggunakan metode get nama. Metode ini tuh digunakan untuk mengambil nilai atribut nama. Nah, sama seperti yang tadi, kita juga menggunakan get kategori. Metode ini untuk mengambil nilai kategori. Selanjutnya kita akan menggunakan abstrak metode. Nah, ini metode ini merupakan abstrak yang tidak memiliki isi atau body. Nah, selanjutnya kita akan membuat kelas baru. Di sini kita akan membuat kelas bernama makanan.java. Nah, kelas makanan ini itu merupakan turunan atau child class dari menu item menggunakan keyword extend. Hal ini karena penerapan konsep inheritance, yaitu pewarisan atribut dari metode parent class. Selain atribut dari menu item, kelas ini juga memiliki atribut tambahan seperti jenis makanan, menyimpan jenis makanan, dan makanan berat atau ringan misalnya. Nah, override ini menunjukkan bahwa metode tampil menu merupakan implementasi ulang dari abstract method yang ada pada parent class menu item. Nah, sistem outprinting ini digunakan untuk menampilkan informasi makanan berupa nama, harga, dan jenis makanan ke layar. Misalnya seperti tampilan makanan, kita pakai metode get nama, harga, kita pakai get harga. Dilanjut lagi dengan jenis makanannya, kita pakai jenis makanan. Selanjutnya adalah kita akan membuat kelas lagi bernama minuman.java. Sama seperti kelas makanan tadi, kita menggunakan menu item dengan keyword extend. Konstruktor digunakan untuk menerima data ketika objek minuman dibuat. Selanjutnya, kita akan membuat pemanggilan konstruktor parent menggunakan metode super untuk memanggil konstruktor pada kelas induk, yaitu menu item, agar atribut nama, harga, dan kategori dapat langsung diinisialisasi. Nah, sama seperti di menu makanan, metode override ini merupakan implementasi ulang dari metode abstrak terdapat pada menu item.
Karena menu item adalah abstract class, setiap turunannya wajib mengimplementasikan metode tersebut. Lalu sistem outprinting untuk menampilkan informasi ke layar. Selanjutnya kita akan membuat menu diskon. Nah, kelas diskon juga merupakan turunan dari kelas menu item sehingga mewarisi atribut nama, harga, kategori, serta metode getter yang ada pada menu item. Private double discount. Kelas diskon memiliki atribut tambahan yaitu diskon untuk digunakan menyimpan nilai persentase diskon. Dan constructor diskon digunakan untuk menginisialisasi objek diskon. Selanjutnya super dan dis ini baris ini digunakan untuk menyimpan nilai persentase diskon ke dalam atribut diskon. Lanjut public double ini menggunakan metode getter digunakan mengambil nilai diskon dari luar kelas tanpa mengakses atribut secara langsung. Nah, sistem outprinting ini juga digunakan untuk menampilkan nama diskon dan besar potongan diskon dalam bentuk persentase. Seperti diskon, kita pakai metode get nama dan potongan diskon plus persen. Nah, kita juga akan membuat menu Java. Nah, kelas menu ini digunakan untuk mengelola seluruh item menu yang tersedia dalam program. Selanjutnya, ArrayList digunakan untuk menyimpan banyak objek menu item secara dinamis. Karena bertipe menu item, ArrayList ini dapat menyimpan objek makanan, minuman, maupun diskon. Selanjutnya, metode ini digunakan untuk menambahkan objek menu item ke dalam ArrayList daftar menu. Lanjut, metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh data menu yang tersimpan, yaitu tampil semua menu. Nah, perulangan for in ini digunakan untuk mengakses seluruh elemen yang ada di dalam ArrayList. Selanjutnya, sistem out ini digunakan untuk menampilkan nomor urut menu. Nah, meskipun ArrayList bertipe menu item, metode yang dijalankan menyesuaikan dengan objek aslinya. Jika objek makanan, maka yang dipanggil oleh tampil menu adalah milik makanan. Jika objek minuman, maka yang dipanggil tampil menu adalah minuman. Hal ini merupakan penerapan konsep polymorphism. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode get item. Metode ini digunakan untuk mengambil item di menu berdasarkan indeks. Selanjutnya, kita akan membuat kelas yang bernama pesanan Java. Nah, kelas pesanan ini digunakan untuk menyimpan item yang dipilih pelanggan dan menghitung total pembayaran. Untuk ArrayList ini digunakan untuk menyimpan seluruh item yang dipesan. Karena bertipe menu item, ArrayList dapat menyimpan objek makanan, minuman, maupun diskon. Selanjutnya, metode tambah pesanan. Metode ini digunakan untuk menambahkan item ke daftar pesanan. Objek yang dipilih pelanggan akan disimpan ke dalam ArrayList. Nah, metode hitung total. Metode ini digunakan untuk menghitung total pembayaran setelah diskon. Untuk perulangan for each digunakan untuk membaca seluruh item yang ada di dalam pesanan. Selanjutnya, metode tampil stroke digunakan untuk menampilkan stroke pesanan pelanggan. Dan sistem out ini menampilkan header stroke. Selanjutnya, menu for ini melakukan pengulangan terhadap seluruh item pesanan. Nah, sistem ini menampilkan total pembayaran yang telah dihitung setelah diskon. Nah, semua kelas sudah kita buat dan kita cek satu-satu apakah masih ada trouble atau typo atau hal-hal yang dapat menyebabkan error pada saat di run program atau tidak. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat kelas main Java. Nah, kelas main ini merupakan kelas utama yang menjalankan program. Di dalamnya dibuat objek menu dan pesanan. Perulangan do while untuk menampilkan menu utama sampai pengguna memilih keluar.
Untuk case 1 tambah menu dapat menambahkan menu makanan, case 2 menampilkan menu, case 3 pesan, dan case 4 akan keluar stroke, lalu kita akan menjalankan programnya. Nah, di sini sudah muncul menu yang sudah kita buat tadi. Ada restoran dengan tampilan tambah menu, tampilkan menu, pesan, stroke, dan keluar. Kita akan memilih nomor 1 makanan untuk tambah menu. Kita akan menambah menu nasi ayam Hainam dengan harga 32.000. Jenis makanan itu Chinese food. Yang kedua, kita akan memilih lagi menu minuman dengan nama peach tea dengan harga 20.000. Jenis minumannya ini adalah teh. Terus kita akan melihat diskon dan kita akan memberi nama pembelian di atas 100.000. Akan mendapatkan diskon 5%. Persennya itu 5, kita tulis. Lalu kita memilih tampilkan menu dan menu-menu yang sudah kita tambahkan dan kita ubah sudah berhasil ditampilkan oleh sistem. Selanjutnya kita pilih saja nomor 5 untuk keluar dari program. Nah, berikut tugas praktik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.